Halo Sobat Lagi Break. Kalian sempat dengar berita paus yang mati terdampar di pantai nggak sih Sob? Kasian ya, tubuhnya berisi sampah sebanyak 5,9 kg. Kalau kayak gini, siapa nih yang harus bertanggung jawab? Gak mungkin pemerintah dong. Karena ternyata sampah plastik tuh banyak banget ditemukan di perairan Indonesia. Tapi Sob, nyatanya banyak loh negara lain yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kira-kira Indonesia masuk ke urutan berapa ya? Sebelum kita masuk ke video pembahasan, boleh dong klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Gratis kok! Pertama, Brazil. Karena mereka merusak alam dengan melakukan perdagangan satwa liar, penggundulan hutan besar-besaran, dan penyumbang polusi terbesar di dunia. Selain itu, Brazil juga dikenal sebagai negara yang melakukan pemburuan terhadap banyak spesies. Kedua, Amerika Serikat. Negara ini memang bukan penyumbang sampah terbesar di dunia, Sobs. Tapi Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang harus bertanggung jawab terhadap pencemaran udara. Yap, Amerika Serikat ternyata menjadi negara terbesar penyumbang polusi udara, Sob. Ketiga, Cina. Belakangan ini, Cina menjadi negara yang sangat penuh dengan polusi udara berbahaya, bahkan mematikan. Nggak cuma udara loh, Sobs. Air di negara Cina juga udah tercemar dengan polusi. Kalau kayak gini nih, lama-lama negara tersebut udah nggak aman ya untuk ditinggalin manusia. Keempat, Indonesia. Duh, sedih banget ya, Sob. Ternyata Indonesia menjadi negara keempat yang tidak peduli dengan lingkungan. Negara-negara besar setuju kalau Indonesia merupakan negara yang sering melakukan penggundulan hutan secara besar-besaran. Yang mana hal ini nggak cuma menyebabkan kebakaran hutan, Sob, tapi juga membunuh ekosistem yang ada di hutan. Tapi bukan cuma itu aja loh, Sob. Indonesia juga menjadi negara berkembang yang melakukan industrialisasi, pembuangan sampah sembarangan, dan membunuh hewan-hewan langka. Kelima, Jepang. Negara matahari terbit ini terkenal sebagai negara yang jahat, Sob, karena melakukan penangkapan ikan paus secara besar-besaran. Pada Desember 2017, Uni Eropa dan 12 negara lainnya mengecam program penangkapan ikan paus Antartika. Namun, Jepang menyatakan tidak akan memberhentikan pemburuan dan membunuh paus. Keenam, Meksiko. Sejak tahun 1999, sebanyak 1 juta orang Meksiko dilarikan ke rumah sakit karena polusi berat, Sob. Polusi tersebut bukan hanya terjadi di satu sektor aja loh, Sobs, melainkan di semua sektor, udara, air, dan tanah. Hal ini sebenarnya wajar terjadi di Meksiko, karena Meksiko adalah negara yang dipenuhi polusi dari kendaraan motor, pabrik, industri, dan bahkan limbah rumah tangga. Ya, bisa dibilang Meksiko mirip sama Indonesia lah ya, Sob. Ketujuh, India. Negara ini menjadi salah satu negara penyumbang sampah terbesar di dunia, Sob. Selain itu, udara di India juga udah tercemar oleh polusi karena kendaraan bermotor yang sangat padat. Bahkan, penggundulan hutan yang dilakukan mereka telah menyebabkan satwa hutan mati dalam jumlah besar-besaran. Kedelapan, Rusia. Rusia menjadi negara terbesar yang memiliki polusi air tertinggi nih, Sob. Negara ini juga menjadi negara penyebab utama punahnya beruang kutub, macan tutul Caucasian, dan harimau Siberian. Semua hewan tersebut punah bukan karena pemburuan, melainkan karena polusi air, Sob. Kesembilan, Australia. Penduduk Australia memiliki kebiasaan jelek, yaitu mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, Sob. Hal ini menyebabkan negara mereka menjadi memburuk dan jumlah air bersih berkurang, serta banyaknya satwa yang mati, Sob. Kesepuluh, Peru. Belakangan ini, Peru menjadi salah satu negara yang penuh dengan polusi. Karena polusi yang terjadi secara besar-besaran ini, banyak banget terjadi erosi tanah, ikan-ikan yang mati, bahkan kebakaran hutan, Sob. Duh, serem ya, Sob, akibatnya kalau kita nggak peduli sama lingkungan.
Efeknya memang baru dirasain sama flora dan fauna sih. Tapi kalau efeknya udah bisa membahayakan orang yang kita cintai, gimana tuh? Jadi kalian harus sayangin lingkungan juga ya, Sob. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, Sob. Komen juga pendapat kalian di bawah. Bye-bye.